time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, di sini kita akan membahas tentang ilmu hadis yang judulnya adalah seorang hamba dalam mimpi. Jadi sebelum kita masuk ke hadisnya, kita harus tahu dulu apa sih definisi dari hadis. Hadis itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad yang menjadi pedoman umat Islam setelah Al-Quran. Nah, selanjutnya ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemimpin tidak hanya terbatas pada penguasa, tetapi ia juga berlaku untuk setiap individu sesuai tanggung jawabnya. Kepemimpinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan itu bersifat universal dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada hadis tentang kepemimpinan. Hadis tentang kepemimpinan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawab atasnya. Ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, apa sih prinsip kepemimpinan dalam Islam? Prinsip dari kepemimpinan dalam Islam itu ada adil dan bijaksana. Yang kedua, ada amanah dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan umum. Nah, contoh kepemimpinan dari kisah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama itu Rasulullah adil, di mana tidak memihak bahkan terhadap keluarganya dan sahabat ataupun umatnya. Selanjutnya ada keteladanan dalam memimpin. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang rendah hati dan mendahulukan kepentingan umat. Yang ketiga ada konsultatif, yaitu Nabi sering bermusyawarah dengan para sahabat dalam memutuskan perkaranya. Lalu dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Apa sih makna dari pemimpin itu? Makna pemimpin itu tidak hanya kepala negara yang mencakup setiap individu yang memiliki tanggung jawab. Lalu, tanggung jawab pemimpin itu apa saja? Yaitu memastikan keadilan, kebaikan, dan kebenaran dalam setiap urusan. Barang siapa yang memimpin satu kelompok, ia akan ditanya terhadap kepemimpinannya di hari kiamat nanti. Mari kita jalankan setiap peran kita sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya. Dan ingatlah bahwa setiap amanah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide quiz nih. Quiz yang pertama adalah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Quran surah berapa dan ayat berapa dijelaskan di dalam Al-Quran? Dijawab ya teman-teman. Ya, benar. Jawabannya adalah Quran surah An-Nisa ayat 58. Jawabannya yang D ya. Lalu, kuis yang kedua, apa saja menjadi tanggung jawab dari seorang pemimpin? Apa ya kira-kira ya? Yaps, benar. Jawabannya adalah C. Adil, baik, dan benar. Nah, selanjutnya nih kuis terakhir. Apa saja contoh dari seorang pemimpin atau kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin untuk kali ini giliran teman-teman ya menjawab di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.